membentuk satu kebiasaan yang lebih baik atau malah kebiasaan yang makin memburuk gitu loh kan, masa habit kita itu loh mengarahkan kita makin baik atau menurun. Itu Iya, kira-kira topik yang saya mau bawakan minggu ini. terhadap produktivitas kita ya, Cinuni. Sebetulnya saya bukan soal produktivitas saja, tapi dari segala macam segi ya. Kualitas Karena hidup. karena biasa di MDRT ya sering digaung-gaungkan the whole person concept gitu loh. Mhm. Jadi manusia itu bukan melulu eh, karir, uang, produktivitas atau apapun. Nah, biasanya memang di masa-masa aktif sebelum COVID ini kan kita bisa ke sana kemari, pasti mikirnya itu, oh karir aja kan, Eh, Iya, keluar masuk karir aja, oh kejar-kejar terus kan. Ya memang di saat ini kita juga harus memikirkan karir ya kan, iya, cuman lebih ada waktu untuk eh, mendiamkan diri sejenak gitu loh. Karena kan kita tidak mobile lagi ya kan. iya Kita betul. mau kemana-mana terbatas. Mall, apalagi sejak PPKM ini, mall ya tutup gitu ya kan. Jadi Mhm. yang arisan-arisan kayak biasa sebetulnya saya juga ada arisan, juga nggak ada lagi. Otomatis kan waktu untuk arisan kan berkurang ya kan. Iya, Tapi berkurang itu gantinya kemana? Lebih bagus, aktivitas yang lebih bagus atau malah eh, makin gimana ya? Yunita tahu kan maksud saya? iya. Nah, Maksudnya apakah kita makin lay back gitu, makin tidak produktif, makin tidak dimanfaatkan waktu-waktu yang sudah berlebih ya, karena kita kan di rumah tidak usah ya, bertraveling. Biasanya kan kita menghabiskan waktu mungkin di jalan gitu kan, tanpa terasa hmm, waktu udah sore gitu. iya, Nah, mau sekarang jemput kita anak, mau jemput anak, mau ke kantor, mau beli ini, mau beli itu. belanja ke Nah, pasar, kan? Itu iya, sebetulnya banyak waktu yang dihemat loh itu, ya kan? Karena betul. biasanya kalau dulu sebelum COVID itu, kalau saya belanja ke pasar, ya yang cepat-cepat juga 1 jam, kan? Nah, ini sekarang kan nggak usah, tinggal tek tok, udah muncul, Ya, kan? ya. Telepon-telepon udah muncul. Nah, jadi bagaimana kita mengalihkan kelebihan waktu kita yang dari semula yang mesti habis di transportasi, di kegiatan yang sebelumnya yang bisa di luar itu menjadi lebih baik mutunya, walaupun Betul. di rumah saja Iya, gitu. Hmm. betul. Jadi sebagai agen, bagaimana cara kita mengatur waktu atau supaya meningkatkan lebih kualitas hidup kita ya, Bu Nurni? Oh, eh, gimana ya? Oke, saya mulai dengan mungkin udah ada slide-nya ya. Oke, Jadi saya kita share bahas. screen Tadi ya. kan saya katakan bukan di Oke. karir saja. Mungkin kita bisa di mana kita mau memperbaiki sisi kehidupan kita itu kan. Selama ini kita kan banyak beraktivitas sampai mungkin ada bagian-bagian dari kehidupan kita yang tadi saya sering katakan itu whole person konsep itu kan ada bermacam-macam ya kan, bukan hanya karir, mungkin pendidikan, spiritual, kan, pelayanan dan lain-lainnya. Bagaimana kita eh, mengalihkan waktu kita itu ke membangun pilar-pilar itulah. Kita kan Hmm, terbentuk dari pilar-pilar ya gitu. betul. Jadi Hmm, semua harus balance ya. Oke, tapi ini iya. boleh minta izin dulu. Co-friendly boleh di allow supaya saya bisa share screen? Oke. Oh, sudah dibantu dia. Mewah Oke. meeting. Oke, alright. Hmm. Ya, jadi teman-teman, ini sudah disiapin slide-nya. Hari ini kita lihat, Bu Nuni, jadi kita sekarang masuk ke bagian karir dulu kita. Di masa pandemi ini, apa sih bedanya dengan masa zaman sebelum pandemi itu? Oh, dalam menjalankan karir kita ya. Iya, Ya, sebetulnya karir kita
jalannya juga seperti biasa ya. Cuman saat ini kan kita nggak bisa bebas ketemu orang, datengin rumah nasabah. Mm. Nah, bagaimana supaya kita tetap bisa menjalankan karir kita tanpa ke rumah nasabah gitu kan? Iya. Nah, kita tetap bisa berhubungan sih, kan sekarang banyak teknologi ya, Mm-mm. bisa pakai telepon, WhatsApp, Zoom, yang nampak. Jadi seolah-olah seperti kita tetap ketemu. Kayak kita meeting ini kan, nah meeting kita tetap jalan Senin Sabtu kan, cuman Iya. kita nggak usah hadir secara fisik gitu loh, kan? Malah mungkin saya rasa bagi Yunita mungkin ya lebih enak lagi ya, nggak Iya. usah habis waktu karena dulu biasa meeting, wah Heboh. macet-macet sampai ke Iya. kantor wah udah mau selesai Iya, gitu kan. betul betul. Nah, Heboh persiapannya kalau mau pergi meeting. Pertama karena kan ya, anak-anak masih kecil, mau disiapin waktunya dulu itu. ya, Terus apalagi mau meeting kita seperti jam yang begini ini ya. iya iya Oh ya, betul. anak-anak saatnya makan, kita mau persiapan dulu gitu kan. Mm, mm, Nah, jadi karir kita tetap berjalan seperti ada apa adanya gitu mm. kan. Nah, dalam hal karir ini mungkin kita bisa branding ya. Branding itu dalam arti supaya nasabah kita tahu, teman-teman kita tahu, atau calon prospek yang dulu belum closing itu tahu bahwa Mm, oh ini masih tetap eksis ya. Oh, mm. Yunita masih eksis ya di sini ya kan. Tapi kalau kita juga menghilang sejalan dengan pandemi ini, padahal di saat pandemi ini kan orang butuh asuransi Iya, sebetulnya, ya kan? iya. Nah, Orang-orang lebih aware. apa ya, Mm, apalagi belakangan kita lihat, wah banyak sekali yang kena COVID, makin mendekat-mendekat ke teman-teman yang kita kenal, keluarga kita, akan mereka yang mungkin calon prospek kita yang dulu kita prospek belum mau. Nah, ini saatnya mereka akan tersadarkan oleh COVID ini. Sebab COVID ini ada sisi positifnya loh. Dia membantu kita menyadarkan. iya, betul. Kita lihat positifnya lah ya. Dan sebenarnya ya Ya, bukan ke income kita sih, ke mereka kembali ke nasabah juga. Artinya mereka nggak menunda untuk memproteksi keluarga mereka lagi. Dan kita selalu harus lihat ke sisi positifnya. iya. Nah, Ya, jadi untuk karir kita, kalau kita nggak bisa datangin nasabah kita setiap hari, atau mungkin yang sebelum sebelum COVID ini tiap hari ada kunjungan, ada visit ke nasabah. Kalau orang-orang bank suka ngomongnya visit gitu loh kan. mm-mm, Nah, mm-mm. kita nggak usah visit secara fisik, tapi kita bisa visit secara call Virtual. bisa Heeh. virtual atau Mm-mm. kalau yang misalnya lebih anak muda kita bisa ajak Zoom gitu kan. Iya. Nah, jadi kita branding Mm, branding diri kita ini mm-mm. misalnya juga nggak bisa ngomong setiap hari, entah bisa broadcast ya seperti yang tiap pagi kan ada dilakukan acan. Nah, kita kan boleh broadcast ke nasabah-nasabah kita kan. Hmm. Acan copyright-nya itu udah ke GAM3, boleh di broadcast ke semua nasabah gitu loh kan. Iya, betul Nah, betul. Mm-mm. nah jadi untuk karya ini kita boleh lakukan branding supaya teman-teman calon prospek kita, keluarga kita, siapapun itu tahu kalau kita tetap masih eksis di bidang ini kan. Ya, saya Nggak rasa itu menghilang, penting. Ya, saya rasa itu ya kan? penting. Ya, betul. Apalagi ya karena pertama kita tidak bisa jumpa langsung ya. Jadi gimana caranya supaya nasabah atau calon nasabah gitu masih aware kita ada gitu, kita masih eksis. Ya, Iya, semakin banyak orang ada waktu luang di rumah, nggak traveling gitu kan, mereka lebih rentan atau lebih cenderung untuk menghabiskan waktu ke sosmed. Jadi saya rasa, justru di saat ini kita lebih gampang untuk membranding diri, Bu Nurmi. iya, iya. Ya, salah satunya dari sosmed. Ya, boleh dengan Instagram atau WhatsApp status atau apapun itulah lain. Yang penting kita tahu
nasabah kita, teman kita lebih aktif di mana, itu aja. Maksudnya Iya. medianya mau melalui apa itu terserah gitu loh, ya Iya, kan? betul. Dan mereka Hmm. lebih banyak waktu untuk ngelihat HP jadinya kan, karena kan Oh mereka iya, tidak, memang. iya. Ya. Jadi lebih banyak chance untuk mereka, oh ya ya saya lihat nih chatnya, saya lihat nih statusnya, karena saking gabutnya kadang ya. Jadi ngelihat Mm-mm. status orang, ngelihat IG story orang gitu. Jadi it's a Ya. good chance Apa sih. itu gabut ya? Apa itu gabut? Gabut tuh kayak nggak ada kerjaan gitu ya, saking saking Oh, bokang cuh. oh ya. Berarti WFH bukan so ya. Ya Iya. memang sih ya, saya dulu post status WhatsApp kan, kayaknya yang lihat nggak banyak ya. Tapi kalau sekarang post story atau apa, bisa ratusan loh. Yo, kaget juga saya. Oh, Gaji rupanya buta. gitu ya. Heeh. Kata kata Berarti Freddy saking gaji banyak buta. yang, oh gaji buta ya. Oh, Gaji saking buta. banyak orang yang gabut ya. Iya, ya betul betul. Itu ngefek sih. Karena pandemi ini orang-orang ya belanja semua kan online. Iya, Mau beli baju, mau beli apa semua online. Ngelihatnya dari entah di TikTok, dari Instagram. Jadi otomatis story-story itu lebih dilihat sama orang gitu. Otomatis yang oke. kita post naik. Jadi algoritmanya Iya. juga naik gitu. Oh ya, itu anak Heeh. yang muda lah yang lebih tahu ya. Iya. Nah, terus, nah di karir ini selain branding-branding ini, kita juga bisa edukasi nasabah kita, ya kan? Kan Mm-mm. banyak yang, oh unit link itu nggak bagus, rugi-rugi. Nah, di saat inilah, mungkin selama ini kita bisa mengedukasi juga. Tapi mereka kadang-kadang kalau pas kita datangin ya, dulu sebelum COVID, kita datang ke tokonya, kalau mau jelasin, sebentar-sebentar ada telepon berdering, ada ini itu. Jadinya dia nggak konsen dengar. Tapi di saat ini mungkin itu orang pun gabut ya, seperti pinjam istilah. Betul betul. Dia pun banyak waktu luangnya. Nah, jadi kalau kita ngomong ini, oh unit link itu gini loh, ini loh Ya. cara kerjanya. Dia jadi lebih masuk karena Mm-mm. saya melihat ya, ada beberapa nasabah mungkin dia ada waktu luang, dibongkar-bongkar polisnya. Oh, ini apa nih? Nah, tanya kan. Nah, di saat itu kebetulan dapat nasabah yang aktif, review dia punya polis. Dia mau lihat polisnya apa aja ya, tanya. Aku sebenarnya nggak ngerti loh, dulu beli loh. Nah, itulah sesi kita bisa mengedukasi nasabah. Jadi Mm-mm. mungkin ada yang nasabah yang udah beli memang simpen, di saat pandemi itu juga nggak lihat-lihat atau mungkin polisnya pun udah hilang. Nah, kita kan bisa cek-cek ADS kita. Oh ya ini ya, sekarang Ya. kan kita ada MBS. Loh, coba lo kita samperin. Ini nasabah, oh udah jadul banget dari MB yang dulu spek pertama-tama. Nah, kita boleh teleponin kan sambil edukasi. Oh yo, sekarang rumah sakit udah gini loh kan. Nah, Mm-mm. sekalian mengedukasi nasabah dan mempromosikan apa hal-hal yang baru Iya. di produk kita ini kan. Mm-mm. Mm-mm. Nah, ini dari segi edukasi. Mm-mm. Terus, nah di karir kita apa lagi yang kita bisa jalankan di masa pandemi ini? Saya rasa sebagian besar ini ya after sales service. Klaim aja, ngurusin klaim aja kerjanya. Iya ya, tapi Cariin nasabah rumah sakit gitu ya kan. iya. Nah, saya rasa porsi ini paling banyak di saat ini. Sebentar-sebentar tanya isoman, sebentar-sebentar oh mau masuk rumah sakit. Mungkin porsi ini yang terbanyak di saat pandemi ini. Tapi ya nggak apa-apa, maksudnya kita lakukan itu kan sebagai nasabah juga tahu, oh gini ya mutu pelayanan agent saya ini Mm-mm. gitu. Nah, Betul. kira-kira ini tiga hal yang bisa kita jalani untuk karir kita di masa pandemi dibanding dengan sebelumnya yang kita eh, bisa berkunjung-berkunjung. Ini kan tetap bisa dilakukan dari rumah kan, nggak Iya, harus betul. nggak harus keluar-keluar kan. Nah kita Mm-mm. urus klaim juga nggak harus ke rumah sakit dong, ya kan? Saya Mm-mm. selama ini urus klaim nggak berani saya ke rumah sakit. Kita bisa melalui telepon aja ke rumah sakit, bantu nasabah carikan rumah sakit. Itu Mm-mm. semua ketiga-tiga hal ini semua bisa dilakukan dari rumah tanpa beranjak selangkah pun dari pintu. Nah, Mm-mm. ini Jadi loh.
bagi agen-agen yang baru join mungkin atau yang masih baru merintis, nggak usah takut ya Bu Nurni, nggak usah takut. Iya, Waduh, gimana nih? Masih banyak caranya sebenarnya dan menurut saya malah di zaman ini ya memang seperti yang Bu Nurni bilang, mereka makin lebih mau menaruh fokus untuk mendengar apa yang iya, kita sampaikan. Jadi enggak masuk sini keluar situ. Jadi benar-benar hit the point dan mereka ngerti dan mau belajar apa yang mereka beli. Nah, menurut benar. saya ya yang tadi Bu Nurni bilang bagi nasabah yang mengorek-ngorek polis lama itu kan nasabah yang lebih aktif mau mencari tahu ya. Tapi menurut saya itu juga bisa menjadi bagian dari after sales service kita sih Bu Nurni. Kayak kita yang Iya, sebagai agen yang aktif mereview kembali apa yang sudah benar. dibeli nasabah kita. Jadi kita yang aktif untuk mengontak kembali. Iya, Ya, misalnya kita kan bisa kontak kembali. Halo, ini saya lihat polis kamu ini dulu begini gitu. Jadi yang sekarang sudah ada yang spek begini. Jadi kita bagian part of sales service, after sales service ini ya ini juga gitu. Enggak cuma mengurus klaim iya, ya kan. Jadi benar. after sales service itu spektrumnya menurut saya luas sih. Bukan hanya Iya, mengurus klaim atau keluar UP jiwa gitu. benar. Mm-mm. Upgrade polis juga termasuk, ya Iya, kan? betul. Karena Untuk beberapa mm-mm. kali kan waktu dulu sebelum pandemi saya ada di kantor. Wah, ada nasabah datang dia marah-marah. "Hmm, aku klaimnya kok segitu? Yo, rumah sakitnya rupanya ada spek yang gini ya. Agen saya nggak kasih tahu loh. Nah, loh, kan? Ya, Berarti kan sebetulnya dia berharap kalau ada apa-apa yang baru kasih tahu saya dong, gitu loh, mm-mm, kan? mm-mm, Jangan saya ketinggalan, gitu, kan? mm-mm, betul. Hmm. Jadi ya sebenarnya kita banyak ya, bukannya setelah, maksudnya di zaman pandemi ini, walaupun kita enggak habis waktu di traveling, tapi sebenarnya kerjaan kita itu numpuk loh Bu Nurni, karena kita kan bertanggung jawab atas polis-polis nasabah. Nah, jadi tentu kita bertanggung jawab untuk melihat kembali apakah mereka udah lapse atau hampir lapse atau produk mereka masih layak pakai. Jadi menurut saya itu Iya, tugas agen juga. iya, benar-benar. Jadi Ya, nggak jadi gabut-gabut amat sih kita ya. iya, eh, sebetulnya banyak kerjaan kita sendiri yang Banyak. gabut, gabut sendiri ya. Iya, iya betul. Nah, jadi perhatikan apalagi di saat ini ya, jangan sampai nasabahnya lapse gitu loh, kan? Mm-mm. Sebetulnya di ADS kita Panin udah menyediakan eh, kan ADS kita itu apa semua data ada di dalamnya ya kan, Iya. premi jatuh tempo, kartu kreditnya expired itu atau preminya tak tertagih itu semua bisa dilihat di situ. Nah jadi Mm-mm. kalau di masa ini kalau ada waktu coba-coba pelajari ADS-nya. Nah itu nanti bagian dari mungkin ke pilar yang berikutnya. Nah, ini pilar pertama. Mungkin dari Oke. teman-teman ada yang mau ditanyakan nggak di pilar pertama? Kalau nggak, kita next ke pilar berikutnya. Yuk teman-teman, GIM3. Nah, kalau nggak ada, kita ke pilar berikutnya ya. Nah, Oke. pilar yang berikutnya itu di pendidikan. Selama ini kan kita sibuk sekali sampai tak bisa upgrade diri, ada apa-apa pun kita nggak tahu, cuman oh ya dikasih tahu lewat info M3 segala macam, tapi kita nggak ada sempat untuk mempelajari lebih dalam, Mm-mm. misalnya product knowledge. Di sini saya mau coba tanya, ini agent-agent pada tahu nggak product knowledge kita atau cuman taunya multilink dan maxilink aja? Padahal banyak ya. Iya. Nah, Mm-mm. padahal banyak. Sekarang kan apalagi yang baru kan ada produk tradisional lagi ya kan, Iya. Propas gitu kan. Mm-mm. Nah, eh, itu produk itu dikeluarkan oleh Panin sebagai untuk menjawab keluhan nasabah lah. Mm-mm. Kenapa uang saya rugi ini segala macam? Ya memang itu sebetulnya ada dasar untuk menjelaskannya. Iya. Cuman kan
waktu kita jualan, mungkin waktu itu kita nggak tahu risk profiling nasabah. Nasabahnya sebetulnya mau apa sih? Semua dicekokin dengan unit link. Kayak dulu saya pertama jadi agent loh. Dulu pendidikan itu nggak sehebat ini di agensi untuk kita menjalani bisnis asuransi. Saya beli polis anak aja udah jadi agent, nggak usah bayar AAJI, nggak ada training, nggak ada pendidikan, nggak ada apapun. Beli produk apa? Ya udah aku jual produk itu, jual sampai udah jalan-jalan ke Lombok dan Bali. Oh, mak, saya baru tahu rupanya ada produk ini yang baru kita sibuk sampai ke kantor tuh mencari-cari. Oh, ada produk ini yang nggak ada trainer lagi loh. Kita pakai brosur, belajar sendiri gitu kan. Sekarang produk knowledge kita disediakan terus, baik dari GA, dari Jakarta. Tadi juga Friendly baru post kan, ada training-training ya. Menolak, untuk yang ya di bulan Agustus ini. Nah, kita coba cek yang biasa di post Friendly. Oh ya, saya kurang kuasai produk ini loh. Saya masuk aja. Kalau nggak bisa ikut juga nggak apa-apa. Kita kan ada di GAM Trisite kita juga ada, ya kan? Nah, pokoknya kita membackup lah agent-agent yang mau belajar itu sampai sedemikian rupa. Yang penting adalah mau menyediakan waktu dan tempat untuk benar-benar mempelajari ini gitu loh kan, cari satu waktu pelajari sendiri. Kalau misalnya pelajari sendiri nggak bisa, oke, boleh hubungi entah ke leadernya setelah pelajari, oh apa nih ya saya kurang mengerti, boleh ke leadernya atau boleh ke siapa aja, boleh ke trainer kan untuk menanyakan lebih lanjut. Kalau tidak puas lagi, tanya lagi. Banyak leader-leader di GA Mitra Makmur Mandiri yang siap menjawab gitu loh untuk produk knowledge. Jadi baiknya kita tahu juga apa sih produk kita yang ada, rider-rider apa yang ada di dalamnya gitu loh. Kan? Karena ya nggak semua nasabah kebutuhannya sama ya Bu Nurni. Dan profil benar. resiko juga berbeda. Jadi tentu kalau kita bisa pahami itu juga menghindari resiko kita di depan untuk mendapatkan keluhan atau komplain dari nasabah. Iya, iya. Pokoknya kita semua tempelin nasabah dengan multilink dan maxilink aja, nggak mau tahu ya. Jadi nggak apa-apa kalau yang udah berlalu berlalu. Mulai sekarang kita ada waktu ya untuk mempelajari. Oh ya, rupanya nasabah saya ini dia takut ini lihat harga unit yang naik turun. Nah, kalau dia naik turun, kalau memang dia produknya memang ada di unit link itu juga nggak masalah. Udah saya kasih investasinya yang jangan membuat dia naik roller coaster karena usianya udah tua, dia udah takut jantungan lihatnya ya kan. Mungkin ke bidang investasi yang lebih aman gitu loh kan. Bukan aman lah, maksudnya investasi itu semua ada mengandung resiko, cuman nggak begitu fluktuatif. Ya, dulu saya memang ada sih ketemu nasabah begini. Jadinya dia beli Kids Edu Plan. Ini udah lama ya, udah lama. Karena alasannya karena memang dia takut terhadap unit link. Dia pernah udah trauma. Jadi katanya benar-benar habis, nggak tersisa. Jadi sekarang dia mau beli untuk tabungan sekolah anak. Jadi dia pilih Kids Edu Plan kita. Nah, untuk menghindari resiko, ya. Ya. Jadi kebetulan itu nasabahnya udah trauma, dia udah tahu apa ketakutannya. Untuk nasabah yang belum tahu, nah kita bisa edukasi lah tadi yang di pertama itu ya kan, kita bisa edukasi nasabahnya. Oh ya, kalau memang dia produk ini begini loh cara kerjanya, produk yang ini begini loh gitu. Ya, Cisuli bilang sekarang sudah ada PSP ya sama. Ya, PSP dan PPP, betul. Ini produk-produk yang bagus sih buat nasabah yang takut akan resiko unit link. Iya, apalagi bunga deposito turun terus ya. Iya, serem ya. Kayaknya udah 2% ya. Kemarin kalau nggak salah ada di SMS atau apa gitu loh. 2%, Mbok. Oh, gitu loh. Ya udah ngefek banget tuh. Iya, jadi
betul. Jadi dengan adanya produk baru kita ini yang lebih cenderung ke tradisional atau ke hybrid, itu lebih bisa kita tailor ya, maksudnya kita adjust ke nasabah yang gimana gitu. Nasabahnya nih mau yang Ya, gimana, kita cari tahu memang. ya, benar. Terus Mm-mm. ya di bidang pendidikan ini selain product knowledge, bongkar-bongkar lah product knowledge kita. Seperti saat saya pertama jadi agent itu kan, baru tahu setelah saya jumpa, oh rupanya ada produk, akhirnya saya bongkar, gitu kan. Dengan membongkar itu kita akan makin pinter. Mm-mm. Nah, terus apalagi yang bisa kita upgrade di bidang pilar pendidikan ini? Kita Mm-mm. bisa upgrade soft skill kita. Nah, kayak komputer itu loh, ada hardware, ada software, kan? Nah, soft skill ini sebetulnya bidang pekerjaan kita ini lebih membutuhkan soft skill daripada hard skill. Benar nggak? Mm-mm. Benar, benar, Kan? setuju. Iya, Yang kalau hard skill kan membutuhkan fisik gitu loh kan, tapi iya. soft skill itu kemampuan berkomunikasi Mm-mm. gitu kan, kemampuan menalar itu soft skill loh gitu loh Mm-mm. kan. Nah jadi kita mesti upgrade soft skill kita. Jadi dengan banyak membaca SE kita bisa mempertajam nalar kita itu gitu. Jangan Mm-mm. sampai sesuatu udah terjadi baru, Sibuk oh cari. rupanya begini ya, rupanya Ya, begitu ya, gitu loh iya. kan. Nah, soft skill itu bisa ditingkatkan juga dengan membaca, gitu kan. Kalau Iya. ada buku, kalau misal kita nggak ada waktu untuk baca buku yang tebal, gitu kan, kita boleh baca-baca artikel yang pendek-pendek aja, tapi itu mengedukasi kita, gitu loh. Mm-mm. Setidaknya dapat ilmu sedikit-sedikit. Satu intinya ya, waktu itu semua dikasih Tuhan adil sekali 24 jam. Cuman eh, seseorang itu boleh aja dia punya waktu, boleh tidak punya waktu, itu kita manage sendiri sih. Tapi di balik waktu itu kita cobalah ambil. Saya rasa saya kemarin itu yang waktu MDRT Day itu saya juga satu quotes ini juga 1%. 1% aja kita ada perubahan sehari itu. Setahun itu 365% loh. Oh, Wow, ya iya kan? betul. Luar biasa ya. Nah, Mm-mm. iya, jadi untuk meningkatkan soft skill itu, ya kita membacalah artikel. Kalau nggak ada waktu untuk baca yang panjang, yang tebel-tebel gitu ya. Atau kita boleh lihat YouTube singkat gitu kan. Itu Mm-mm. GAM3 kan juga ada YouTube-nya kan. Nah, Iya. pilihlah mana yang sesuai, mana yang cocok gitu loh. Nah, sampai udah cocok gitu kan, ya mau diikuti selang-seling gitu aja. Akhirnya kita akan mendapatkan satu, oh ya saya lebih cocok dengan yang ini. Ya udah jalanin aja masing-masing ya, nggak ada paksaan. Cuman kita udah arah ke soft skill kita itu ditingkatkan gitu. Penting Mm-mm. sekali kita soft skill karena kedepannya mungkin pekerjaan-pekerjaan yang ke depan, profesi yang akan kita jalani, harus soft skill ini eh, dipertajam gitu Ya, loh. karena kebanyakan yang hard skill udah digantikan dengan teknologi ya. Iya, Ya, benar. jadi mau nggak mau kita juga harus ikut perkembangan zaman gitu. Dan lagi Hmm, memang kalau misalnya kita tidak pertajam pemahaman produk knowledge atau bahkan yang seperti Bu Nuni bilang membaca SE, menurut saya itu penting loh. Jadi bahkan seperti SE isoman itu tiap bulan kan berubah-berubah, ya kan? Jadi hmm, kalau tidak kita ikuti, keburu sudah ditanya nasabah atau nasabah sudah perlu info, ya mungkin udah kena gitu kan. Baru kita sibuk nyari info, nasabah yang udah panik, jadinya eh, kadang-kadang kita bisa salah kasih info, jadi lebih baik kita pahami dulu, pahami benar-benar. Begitu hmm, SE keluar, pahami. Begitu SE keluar, pahami. Kalau memang ada ya, rancu, tanya saja, nggak apa-apa ya kan. Daripada memang benar. kita salah paham atas kata-kata yang tercantum di SE dan kemudian nasabah salah paham, akhirnya nanti komplain. Hmm. Iya, Tapi ada juga yang kadang bilang, enggak apa-apa lah, nanti saya kan bisa tanya leader saya gitu loh kan, iya, yang
bisa sih, kita bisa ada ensiklopedi berjalan kita, ada leader GEM3, ada grup yang ensiklopedi itu, ada Ibu Ria, ada Ibu Ani, semua bisa ditanya. Tapi kebetulan kalau pas lagi teleponnya nggak bisa masuk, panik sendiri kan kalau Panik nasabah sendiri. udah dikejar nasabah gitu Iya, kan. jadi Pas bagusan izin. kebetulan itu, oh semua nggak bisa dihubungi. Nah, nggak apa-apa kalau saat itu tetap nggak bisa dihubungi, cari tahu aja di grup info M3 itu dan kita coba dengan tenang pelajari itu. Oh, SE ini Mm-mm. apa ya gitu Iya, loh kan. iya, betul. Hmm, Baca lagi ulang, pahami sekali lagi. iya, benar. Mm-mm. Terus berikutnya kita bisa upgrade yang untuk pilar pendidikan ini di sistem. Sistem ini saya kategorikan ADS kita ya. ADS kita itu Mm-mm. kan udah mahal-mahal, udah dibuat perusahaan untuk mendukung aktivitas kita sebagai agent. Nah, kita pelajari fitur-fiturnya gitu loh kan. Nah, kayak kita beli handphone, ada handphone 300.000 buat telepon-telepon aja. Ada handphone sampai 20-an juta juga ada. Tapi kalau kita tidak memahami fiturnya itu buat apa? Jadi sayang loh, ini ADS itu dibuat perusahaan itu bukannya murah. Kenapa kita tidak maksimalkan fungsi-fungsi di ADS itu? Semua ada di dalam. Coba lah kita waktu di rumah kita kotak-katik. Oh, ini apa ya? Oh, rupanya ada ini ya di ADS ya Mm-mm. gitu kan. Mm-mm. Nah, sama ini kan kita ini juga usaha Pak Heri itu membuat ini GAM3 site ini untuk mendukung selainnya dari perusahaannya. Kita bisa coba kutak-katik ini GAM3 site. Saya juga udah merasakan, oh enak ya. Mm. Kadang kan nasabah kan, dulu saya punya rumah sakit itu manfaatnya apa ya? Mau bandingkanlah tabelnya. Lalu kalau kita mau cari tabel MB8, MB yang dulu-dulu, Mak, itu kertasnya udah di mana? Saya mau cari-cari lagi ke kantor, mau minta lagi gitu kan. Akhirnya saya buka, oh ya, ini CGM Trista ini tinggal share aja gitu loh. Nah, selama pandemi ini saya juga banyak belajar tentang teknologi loh kan. Iya, Kebetulan ada anak di rumah kan yang muda, jadi saya juga belajar teknologi. Oh, apa ini ya? Dulu Pak Heri juga ada buka kelas kan waktu baru launching GAM Trista ya hari Sabtu. Kutak-katik sampai bingung. Akhirnya, oh ini ya gitu ya. Sampai Wilson bilang, bagus sekali ya ini ya. iya, Ini. Oh, baru saya pelajari. Iya, gimana bagusnya ya? Akhirnya saya eh, bisa pelajari juga dari situ kan. Terus berikutnya itu di sistem ini SOP ini standar operation procedure. Misalnya ada standar operation, masa standar untuk klaim itu bagaimana, eh, untuk segala macam deh. Ini kan ada juga ya di GAM3 di post kan gitu kan. Coba Mm-mm. kita belajar menalar dengan membaca ini gitu loh kan. Nah, dan yang satu lagi, oh yo kita jalani ini asuransi udah bertahun-tahun. Ternyata kompensasinya kita pun nggak tahu loh kan. Pokoknya Iya, masuk aja komisinya gitu loh. Masuknya dari mana hitungannya nggak mana. Padahal kalau kita dalami ini, kita juga bisa bagaimana memaksimalkan income kita, ya kan? Kan secara yang agent kan ada, dulu sales klinik juga udah saya pernah bawakan ya, selain komisi, ada quarterly bonus, ada trip yang kita bisa kejar berbarengan sekalian. Jadi nggak sayang gitu loh kan. mm. Nah, kemudian untuk yang mau menjadi leader, kenapa saya harus menjadi leader ya? Karena ada overriding ini. Oh, kalau saya menjadi PAM, saya ada lagi G2G-nya ya. Coba deh pelajari kompensasi ini. Karena kalau kita mau berbisnis, sebetulnya kan dikasih proposal ya kan. Kenapa saya jalani bisnis ini? Pasti ada hitung-hitungan di atas kertas kan. Begitu juga kita menjadi agent sebetulnya ada hitung-hitungannya. Cuman kenapa saya nggak maksimal? Karena saya tidak memahami kompensasinya dan saya tidak jalani sesuai dengan sistem yang ada. Itu aja Mm. jawabannya. Singkat. Mm. Iya, Gitu. betul. Jadi kalau mau kita maksimalkan ya harus kita pelajari pelajari dulu ya itu bonus-bonus yang ada yang tersedia kita Oh, kejar.
otomatis kalau kita kejar ya semua dapat gitu kan. Iya, benar. Betul. Dan memang GRM3 site ini saya sangat suka sih, benar-benar bagus banget menurut saya. Bahkan terlihat bergengsi kalau kita bisa share itu ke calon nasabah. Saya sering loh begini. Jadi bagi nasabah yang masih awam, apa sih itu panin gitu kan, masih nggak ngerti. Kalau saya share ini kayaknya jadi lebih ada mutunya gitu, lebih prestigious rasanya. Kayaknya, bergengsi ya, ada begituan ya gitu. Jadi membuat kita lebih special. Jadi terima kasih sih buat Pak Heri yang udah buat GRM3 site ini. Berguna banget. Bahkan ada financial kalkulatornya itu buat nasabah itu ngebantu sih, buat agen juga gitu. Jadi kita selama pandemi ini kan nggak bisa temu langsung gitu, mau hitung-hitungannya kan susah kan mau kasih lihatnya. Jadi kita kalau share itu kita pandu, kita jelasin. Sekarang nasabah kan memang lebih banyak yang udah fasih teknologi juga ya, jadi mereka ngerti sih gitu kalau dipandu sedikit saja. Jadi dengan GRM3 ini kayak udah full pack lah gitu, udah ngebantu agen untuk berkomunikasi dengan nasabah. Iya. Bahkan misalnya formulir-formulir yang nggak ada, kita juga bisa ambil di situ ya Ya, kan? betul. Jadi apa-apa yang kita lupa, apa yang kita kurang, bisa kita langsung dari situ. Nah, terus berikutnya kita bisa upgrade teknologi kita. Saya sebetulnya ini gaptek loh. Kalau dulu waktu apa saya cuma taunya kan masukin hitung proposal aja. Terus terang Excel juga saya nggak tahu buat. Baru belakangan ini saya tahu buat Excel. Akhirnya sekarang oh ya itu kayak apa ya? Selama ini kan kebetulan keuangan kantor kan saya yang buat. Saya catat-catat di buku kas ini. Sekarang saya mulai masukkan ke Excel. Jadi kalau mau untuk hitungan pajak, dia minta di email, langsung aja email. Rupanya menggampangkan sekali ya. Dulu saya fotokopi, pokoknya konyol banget lah. Kayak emak-emak gitu loh. Ya, berarti sekarang di zaman pandemi ini agen-agen senior yang dulunya nggak fasih teknologi mau nggak mau dipaksa supaya ini ya mau belajar ya. Jadi ya bagus juga gitu. Jadi nggak stuck di situ. Mau nggak mau ikut zaman. Kalau nggak ya left behind, ketinggalan jadinya. Karena saya sebelumnya itu udahlah ngapain saya belajar ini, kalau saya mau apa-apa kan bisa suruh aja orang buat. Memang saya punya pikiran seperti itu, tapi kan lebih banyak di rumah ya. Saya jadinya lebih banyak duduk di depan komputer karena pagi-pagi saya biarpun nggak ngantor saya pun udah tetap di depan komputer gitu loh. Nah, lebih bisa pegang gitu. Kalau dulu kan ke kantor lah, nggak mungkin aku tenteng-tenteng. Kadang pun aku males bawa laptop gitu. Nah, kalau komputer di kantor kan, data saya ada di situ. Mau bawa flash disk nanti virus pula gitu kan. Nah, jadi lebih enak bagi saya di masa ini untuk belajar yang saya tidak tahu. Kekurangan saya itu saya poles-poles. Kebetulan saya lagi ada gurunya. Berarti sebenarnya bagus juga ya. Walaupun nggak bisa keluar rumah, kita tetap bisa upgrade diri. Benar. Jadi kita bisa mengasah menjadi agen yang lebih berkualitas gitu. Sekalian branding, sekalian upgrade itu berarti nggak boleh kita lihat ini situasi yang tidak menguntungkan ya, walaupun kita PPKM nggak boleh keluar, malahan kita harus bersyukur. Justru nih saat yang bagus, kita jadi punya banyak waktu untuk membuat hal yang meningkatkan kualitas kita sebagai agen. Oke. Nah, next tadi pilar pertama itu kan karir ya kan, pilar kedua pendidikan. Nah, lanjut kita pilar ketiga. Pilar ketiga ini kesehatan. Ini yang wajib kita lakukan saat ini ya, karena semua takut sakit ya, mau sehat-sehat aja. Nah, ini mungkin semua juga udah melakukannya lah. Jaga kebersihan, tiap hari cuci tangan pakai disinfektan sampai tangannya kering gitu. Sampai lecet-lecet ya. Kan? Nah, terus olahraga kan. Olahraga mungkin ada yang mengatakan, ayo saya nggak bisa ke gym gitu loh. Olahraga itu nggak harus dilakukan di gym, nggak harus dilakukan
di luar rumah, yang di dalam rumah juga bisa olahraga gitu loh kan. Sekarang banyak YouTube yang gimana ya? Kebetulan adik saya itu juga trainer di gym gitu ya. Dia pun ada ngomong, aduh Ma, ini eh, PPKM apa lockdown, nggak bisa Heeh, ngajar di gym gitu kan. heeh. Oh, rupanya dia juga mendapat kelas dari online gitu kan. Nah, kan banyak juga ya kayak eh, guru-guru yoga yang share dia punya YouTube. Nah, Iya. kita bisa ikuti dari sana kan. Ada yang dance, kalau suka dance ya suka aja. Pokoknya kita pilihlah olahraga apa yang mau kita lakukan dan Mm-mm. atur waktu untuk melakukan olahraga gitu kan. Kalau Iya, bisa setiap hari karena kan kita nggak bergerak, jadi kita iya. harus gerakkan badan kita itu setiap hari gitu loh dengan Mm-mm. berolahraga. Terserah olahraganya suka yang mana. Kalau saya tahu seperti Ibu Tio dia suka dancing. Saya rasa ini dia tiap Oh, hari dancing, dancing di rumah. wah, sama ya. Tos dulu kita, Bu Tio. Nah, kalau Mm. saya sih selang-seling ya. Kadang yoga, yoga kan dia agak slow punya ya. Mm-mm. Jadi saya buat dia balance dengan ada Zumba. Jadi 2 hari. Tapi sebetulnya saya lebih suka yoga sih. Maksudnya untuk seusia kita itu, kalau saya loncat-loncat-loncat terus itu jantungnya itu berdebar-debar gitu kan. Ya. Jadi saya mengimbangi mungkin 2 hari 2 hari yoga, 3 hari yoga, 1 hari Zumba Mm-mm. gitu. Ya, Kan? saya rasa ini penting sih, Bu Nurmi. Maksudnya memang karena kan kita di rumah aja. Memang kita bisa meningkatkan skill kita di membaca, uh, bersih-bersih rumah, membuat rumahnya jadi lebih clean gitu lah ya. Karena kan kita lebih Hmm, banyak waktu ya. Tapi ya memang hmm, terasa sih kalau misal kita nggak gerak, ototnya itu beda, terasa beda hmm, dibanding sebelum kita lockdown begini ya. Dulu kan hmm. kita lebih banyak gerak, jadi yang sekarang ini rasanya kok otot-ototnya lemah semua. Kalau enggak kita paksa, kita bagi waktu untuk olahraga secara rutin walaupun sebentar-sebentar, kayaknya kualitas hidup kita ini juga menurun. Apalagi Ya, memang kesehatan sekarang lebih penting ya. ya. Terus ada satu Mm-mm. lagi loh, olahraga yang dui fungsi, multifungsi. Oh, Mungkin apa tuh? sekarang kan ada orang yang takut pakai pembantu karena Oh, takut ya, ya, COVID ya, gitu ya betul, kan. betul. Nah, bisa olahraga dengan mengepel, menyapu. Nah, Otomatis itu keluar loh. keringat. Nah, ya itu juga olahraga Ya, kan. Udah sekalian. rumahnya seling, badannya sehat lagi karena keluar keringat. Itu. Ya, betul. Karena eh, bagi ibu-ibu muda itu malahan penat loh di zaman pandemi ini. Kenapa? Walaupun nggak keluar rumah, anak-anak masih kecil, terus pada sekolah online semua kan. Jadi yang Oh ada ya. emosi jiwa dan raga semua ibu-ibu. Jadi kalau enggak dibagi waktunya untuk refreshing sedikit, rasanya bisa enggak straight lagi pikirannya. Jadi penting juga Benar. nih. Iya. Terus ya berjemur loh kan. Kita bisa lihat oh ada matahari, keluar rumah sebentar pakai masker, berjemur-jemur barang 10 menit sampai keringatan gitu kan, supaya virus-virus eh, virus-virusnya mati, daya tahan tubuh kita lebih Ya, lebih kuat vitamin D. dari. Iya, kita boleh konsumsi vitamin D, tapi saya rasa kita tambahin dengan berjemur itu kan vitamin D alami gitu Ya, ya. betul. Saya Hmm. waktu isoman kemarin dokter juga menganjurkan berjemur aja sih. Jadi Oh, dia oke. nggak resepin vitamin D, jadi disuruh berjemur karena masih ada akses untuk berjemur. Ya, terus Mm-mm. kita yang bisa di pilar kesehatan itu kita jaga pola makan sehat. Nah, pola makan sehat itu mungkin sekarang ini kan banyak ya yang buka PO juga karena mungkin Mm-mm. ada yang saya juga merasakan sendiri di pasar langganan-langganan saya yang bajunya nggak laku. Tiap hari buka PO buat kue ini segala macam. Aduh, kalau kita ikutin, wah kita nggak ada olahraga, nggak ada gerak
makan terus, nggak makan pola sehat yang ditawarin kue-kue pula yang banyak karbo-karbonya itu ya. Ada manisnya, ada apa. Jadi kita harus kalori yang masuk harus kita keluarkan itu dengan cara apa? Mau olahraganya, mau apa aja lah, mau mengepel, mau menyapu itu. Betul-betul. Jadi Oke, pokoknya semua harus balance ya. ya. Dan Mm-mm. yang penting ini paling paling penting itu pola pikir positif. Sekarang ini kan tiap hari kita baca-baca berita COVID. Aduh, di Mm-mm. sini ada yang meninggal ini. Tadi saya dengar lagi itu ya dokter paru kita yang terkena itu juga kata masuk. Aduh, saya juga kaget sekali ya. Masa kebetulan ipar saya juga di rumah sakit. Dua dokter yang merawat, dokter umum dengan dokter spesialis juga sakit. Aduh, kita mikir itu kadang kan bisa, Mm-mm. gimana ya itu ya. Tapi kita tetap harus menjaga pola pikir kita positif supaya kita mikirnya jangan macam-macam. Ya, Iya, kita betul. bangun aja pilar-pilar kita yang penting itu loh, kan? Mm-mm. Ya kan? Tadi udah Saya 2 pilar. betul. Hmm. Saya rasa pola pikir positif ini juga bisa kita sharing di sosmed kita sih. Maksudnya kita kalau kalau orang lihat kita sebagai individual yang positif gitu kan, di sharing kita, otomatis itu juga build up eh, reputasi kita sebagai individu atau sebagai agent gitu. Ya. Oke, the Mm-mm. next pilar. Nah, pilar yang berikutnya ini, nah, relasi. Kadang-kadang kita mikir, kenapa relasi itu juga sebagai pilar ya? Ya, karena kita kan mau membangun kayak whole person concept ya, manusia yang gimana ya, bukan hanya dari kesuksesan di karir aja semata diukur dari keluarga, dari hubungan pertemanan, itu juga ya. Nah, Iya, untuk yang relasi ini, mungkin kalau sebelum COVID ini kita banyak menjalin hubungan relasi dengan teman-teman, ya kan. Jadi kita karena saking sibuknya, kita jadi nggak menjalin relasi dengan keluarga. Nah ini waktunya lah, tiap hari teman kita itu adalah keluarga kita, anak kita, suami kita, gitu loh kan. Kita mesti menjalin relasi yang lebih berkualitas gitu loh. Jangan sampai saya ada dengar, aduh, tiap hari di rumah lihat ini aja, lama-lama bisa bertengkar terus. Jangan seperti itu gitu lah. Padahal inilah quality time kita untuk keluarga ya. Nah, kapan kita lagi bisa ya? ya, kita bisa melakukan aktivitas dengan keluarga, misal ya bongkar foto jadul sambil beres-beresin susun-susun laci gitu kan. Nampak ini, oh yuk lucu ya gitu ya. Dulu kita seginian. Jadi akan teringat memori dulu ya kan. Mm-mm. Ya nggak jadi bosen lagi. Kalau nggak kan gimana ya, di rumah lihat sana lihat sini, jangan sampai berantem gitu loh kan. Jadi kita bisa bongkar-bongkar lemari sambil nyusun, oh nampak foto jadul. Nah, terus eh, bercocok tanam buat yang punya taman lah atau apa. Saya juga nggak punya taman, ada di lantai 4 gitu. Ya nggak apalah, sambil berjemur, sambil quality time sama anak lah. Yuk, yuk, yuk. Nah, sambil bisa ngobrol, aku korek-korek tanah gitu kan. Bisa bantu-bantu sambil ngobrol. Itu sebetulnya aku nggak mau jadi petani, cuman ya nggak apalah demi berjemur. Bukan itu skill yang mau saya upgrade ya. Cuman Sekalian ya, tapi ya. ah, ah, biasanya Mm-mm. kan ada bibit cuci saya yang urus, tapi saya bilang udah nanti aku aja yang kerjain gitu loh kan. Eh, Mm-mm. aku yang kerjain di hari-hari Minggu gitu kan. Tapi kadang saya juga males, entah 2-3 minggu sekali gitu loh, sambil berjemur aja. Kalau nggak mau ya udah korek-korek-korek gitu aja sambil ngobrol-ngobrol. Nah, coba resep baru. Ini mungkin yang pertama-tama work from home itu saya getol sekali loh. Tiap hari mau coba ini, coba itu. Mungkin karena melampiaskan nggak bisa memasak ya selama ini. Ya. Tapi Mm-mm. sekarang saya juga udahlah, nggak usah coba resep baru lah. Pokoknya udah tahu lah, tiap hari coba. Udah tahu itu, saya juga bukan mau jadi, mungkin Chef. saya juga nggak gitu hobi memasak ya. Saya juga bukan keahlian saya mau dipertajam di arah situ kan.
Tapi kadang-kadang saya lihat ada yang gampang, lucu, saya ajak juga. Saya biasa suka sekarang tinggal ada anak satu di rumah. Yuk, 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 kita kayak sambil main-main gitu aja loh kan, cari yang gampang-gampang gitu. Ya. Terus kita bisa ada waktu untuk ngobrol, ada sesi ngobrol gitu kan. Dan mungkin ada yang anaknya yang anak-anak muda suka nonton itu ya, kayak pengalaman ini kebetulan pengalaman saya ya, mungkin ide-ide saya yang lain nanti coba aja sukanya yang mana. Kebetulan anak saya suka nonton sepak bola. Udah bulan Juni lalu aku temenin juga dia nonton. Rupanya enak juga ya. Dari dulu saya nggak suka nonton bola karena bosan 45 menit lihat nggak ada masuk-masuk. Sukanya yang waktu kalau masuk aja ditendang golnya kan. Rupanya seru juga ya karena dia ngerti. Oh yo ini Ya. loh tendangannya loh gitu loh. Jadi saya jadi seru sendiri juga. Nah, inilah saatnya kita bisa menjalin relasi gitu ya kan Ya. dengan keluarga kita gitu kan. Jadi lebih banyak Relasi waktu teman juga quality. iya, relasi dengan Quality time. teman ya pasti tetap ada lah. Mungkin ada WhatsApp grup teman-teman kita itu tiap hari juga ada gitu kan. Tapi sebetulnya kita nggak ada jumpa di luar juga nggak gitu banyak yang bisa diomongin. Kalau dulu kan arisan share foto, kalau dengan teman-teman ini nggak ada foto. Saya dari pandemi itu jarang berfoto. Kalau mau minta cari foto aja kemarin mau buat itu saya sampai cari setengah mampus fotonya entah di mana. Adanya foto jadul aja gitu. Ya, ya, Oke. betul. Jadi balance ya, whole person concept ya. Semua harus Ya, ada kualitasnya, bukan hanya karir, bukan hanya di pendidikan, di keluarga juga harus kita perhatikan. benar. Oke. Ini the next pilar yang berikutnya. Nah, ini loh spiritual. Ini juga nggak boleh kita lupakan kalau kita memang mau membentuk the whole person concept gitu ya. Nah, kegiatan keagamaan. Sekarang ini kan banyak rumah ibadah juga yang gereja-gereja tutup juga ya kayaknya ya. Iya. Kalau wihara kita sih tetap ada buka, cuma nggak buka setiap hari. Mungkin check it up go gitu aja, tapi juga harus daftar yang datang itu paling maksimal 15 orang dengan memperhitungkan luasnya tempat ibadah itulah ya kan. Nah, tapi kalau yang tidak mau datang yang tidak dapat giliran untuk datang boleh juga ikut ritual dengan YouTube kan, acara doa kayak ini kan sekarang kalau yang Buddhis ya setiap hari loh baca parita. Saya tadi juga baru ikut aja. Dan, nah, kalau kadang saya nggak sempat di siang hari, mungkin karena sibuk ada telepon masuk atau apa, ada yang mau diurusin lebih penting, saya nggak ikut live-nya. Mungkin nanti malam gitu aja. Jadi untuk spiritual ini tetap kita bisa apa ya pilar yang ini bisa kita perbaiki juga gitu kan. Walaupun nggak semua bisa langsung ke tempatnya, tapi tetap bisa ikut yang Ya, apa ya apalagi dari recorded. ya, apalagi di saat pandemi ini kan kita hidup dalam ketidakpastian, kegalauan, mungkin ikut dalam acara doa-doa gitu bisa lebih menenangkan hati kita lah gitu loh, ya kan. Betul. Bukan untuk memohon sesuatu, tapi maksudnya efeknya itu lebih terasa ke ketenangan batin kita. Kalau batin kita tenang, kita melakukan apapun itu pasti apa ya Lebih gimana ya? objektif ya, lebih tenang Ya, mikirnya. benar. Ya, benar. Itu harus lebih ditingkatkan di sisi ini juga gitu. Ya, jangan lupa ya. Ambil waktulah. Semuanya mesti berimbang. Oke. The next pilar berikutnya. Nah, ini loh, keuangan. Keuangan ini kita bisa review keuangan kita. Apalagi di saat pandemi ini mungkin ada yang merasakan, oh keuangan saya gimana ya? Sedangkan ke depannya
nggak tahu apa yang akan terjadi. Ini simpanan saya bagaimana ya? Oh ya, mungkin saya dulu terlalu boros gitu kan. Kita perbaiki kembali. Oh, kedepannya saya harus begini loh. Simpanan saya itu harus bagaimana gitu kan. Nah, terus evaluasi lah. Apa yang selama ini mungkin ada investasi kita atau apapun yang tidak tidak kita pantau, inilah waktunya untuk kita lihat kembali. Terus di keuangan ini kita juga bisa belajar instrumen keuangan. Karena instrumen keuangan itu sebetulnya bukan deposito aja loh. Nah, kenapa saya bilang ini penting? Karena deposito makin turun, makin turun, makin turun. Jadi uang yang simpanan kita itu pada saatnya itu mau beli sesuatu itu nilainya itu udah nggak ada gitu loh. Nah, jadi kita bisa belajar instrumen keuangan yang lain tergantung dengan profil resiko kita. Nah, kita mesti tahu dulu profil resiko kita, terus instrumen keuangan yang ada di pasar keuangan itu apa saja ya. Dan ini juga penting untuk karir kita itu karena kita jual asuransi kan bukan jual produk pasti aja ya, kan ada multi-link, max-link yang paling senang dijual agent kan, karena itu bisa bulanan, preminya bisa murah. Nah, sambil kita belajar instrumen keuangan, kita akan tahu investasi-investasi di unit link itu apa saja. Kan ada cash fund itu seperti deposito. Nah, ada fixed income itu obligasi. Obligasi itu apa ya? Ada obligasi pemerintah, ada obligasi perusahaan. Apa itu obligasi itu cara kerjanya itu gimana sih? Kenapa di saat sekarang ini kok equity yang turun? Kenapa fixed income yang besar nilainya? Nah, karena kan banyak ketidakpastian, orang beli aja obligasi. Obligasi kan pemerintah yang keluarin. Jadi, yalah, kalau gagal bayar, berarti ini Indonesia juga pemerintahnya nggak sanggup bayar itu, ya efeknya entah apalagi. Saya rasa kalau kita sampai nggak percaya ke pemerintah, ya uang pun udah nggak berguna lagi kan gitu. Makanya kenapa fixed income punya return tinggi di saat seperti sekarang ini. Bahkan ya cash fund aja lebih tinggi dari equity. Kenapa? Karena kan nggak diapa-apain, udah taruh di deposito aja. Dia memang naiknya sedikit, sedikit, sedikit. Tapi setelah dikumpulkan setahun itu ternyata lebih tinggi daripada equity. Equity kok naik, naik, turun, turun. Setelah dirata-ratakan itu, malah menjadi minus. Kan? Nah, kita coba pelajari instrumen-instrumen keuangan ini. Kalau yang campuran ini sifatnya bagaimana? Terus profil saya itu seperti apa ya? Nah, coba kita luangkan waktu untuk inilah pilar-pilar yang penting kita perbaiki gitu loh. Kayak waktu pandemi itu kan saya lihat rumah ini rusak itu rusak, nggak sempat perbaiki. Ini ada yang bocor. Oh lah, di saat ini kita perbaiki lah ya kan. Mumpung ada kesempatan. Ya, kalau biasanya kan sibuk, ini bisa panggil tukang, oh ya mau perbaiki ini ya. Kalau yang bisa dikerjain sendiri, yang sederhana-sederhana kerjain sendiri. Kalau yang perlu panggil tukang, ya panggil tukang gitu kan. Itu kayak pintu lemari saya dulu sebelum COVID itu copot. Nggak aku hiraukan sampai, oh ya ini ya pintu lemari copot, baru diperbaiki. Baru akhirnya perbaiki dempul-dempul semua ya. Berarti sama dengan polis kita ya, yang kita abaikan sebelumnya, sekarang kita dempul-dempul perbaiki-perbaiki ya kan. Termasuk yang karena punya dulu nasabah. Iya benar. Kalau polis itu kan ada waktu mereka baru bongkar kayak itu pintu lemari. Dulu waktu COVID nggak pernah pun di rumah itu nggak nampak itu pintunya copot. Sekarang tiap hari di rumah, tiap hari lihat pintunya copot. Oh ya harus diperbaiki kalau nggak mengganggu penglihatan. Iya Gitu. betul betul. Kalau istilahnya fungsinya pun jadi buruk ya, jadi mengganggu ya gitu. Terus next. pilar yang berikutnya, yang terakhir kayaknya ya. Nah, pelayanan ini maksudnya fungsi kita sebagai manusia itu kita juga bisa memberikan pelayanan. Pelayanan itu
Ya, biasanya kalau lagi sebelum COVID itu kita bisa melakukan pelayanan di gereja, ya kan, di tempat-tempat ibadah kita yang membutuhkan kehadiran fisik. Lagi ada upacara kita bisa menjadi kayak tenaga sukarelawan lah. Tapi saat ini pelayanan saya lebih dalam arti gimana ya? Kadang kita kan ada panggil Gojek, memberikan tips, atau kadang mereka yang ada himpun-himpun dana untuk dibagikan ke abang-abang Gojek, gitu kan? Iya, iya. Nah, kita boleh ikut-ikut seperti ini juga kan. Memang penghasilan agak berkurang di saat ini. Tapi saya yakin untuk orang yang penghasilannya berharap dari penghasilan satu hari itu mereka lebih susah lagi. Kita juga udah harus bersyukur. Jadi apa salahnya kita menyisihkan sedikit dari kita untuk berbagi gitu loh, Iya, ya kan? betul, betul. Malah lihat deh kalau di masa COVID ini makin banyak yang kayak berbagi-bagi makanan. Kalau saya tidak salah, Angsa Pura juga ada ya. Entah sampai tanggal 11, siapa yang membutuhkan makanan boleh ambil entah dari jam berapa sampai jam berapa. Nah, itu badan-badan sosial juga melakukan seperti itu. Nah, kita boleh melakukannya yang pribadi juga boleh, mau ikut ke teman-teman yang menghimpun itu juga boleh. Nah, kira-kira kalau di pelayanan ini aja deh. Itu mungkin teman-teman lebih tahu. Nggak ada lagi ya kalau saya tidak salah, ini udah yang terakhir ya. Nah, oke. Nah, tadi saya udah bahas semua ya, 7 pilar yang perlu kita bentuk, perlu kita perbaiki selama kita di rumah aja. Daripada kita gelisah tak menentu, bagus kita gunakan, alihkan kegelisahan itu untuk fixing hal-hal yang memang perlu kita fix. Nah, itu semua akan membentuk habit kita. Habit kita selama ini akan nanti setelah waktunya itu kan akan terbentuk. Kalau kita kalau dari dulu kita bentuk udah 1,5 tahun loh, saya yakin hasilnya itu pasti udah menjadi habit yang positif itu. Kita akan kembali ke habit kita. Nah, jadi itu tadi sharing saya tentang 7 whole concept yang dari MDRT itu ya. Jadi slide tadi itu lagi Yunita yang terakhir. Oh. Yang terakhir ya. Nah, ini hanya sharingan saya, ide saya aja. Jadi mau dilakukan atau tidak mau dilakukan itu kembali ke kita masing-masing. Karena habit kita itu adalah dari apa yang kita lakukan setiap hari. Apa yang kita lakukan akan menjadi kebiasaan-kebiasaan. Kalau kita pupuk yang kebiasaan yang baik, maka hasilnya akan baik. Itu aja. Jadi take control of your habits dan take control of your life. Itu pasti hasilnya akan kelihatan. Gitu. Berarti intinya walaupun kita disibukin dengan begitu padatnya waktu ya, atau jadwal yang ada selama kita pandemi, itu nggak bisa jadi alasan ya. Jadi karena kita yang take control, kita yang atur waktunya, bukan kita memberi alasan, oh nggak ada waktu. Harus kita yang memanage itu semua. Benar. Saya tetap ingat satu apa ya yang pernah saya ngomongkan ya. Jagalah pikiran kita karena itu akan membentuk perkataan kita kan. Jagalah perkataan kita. Pernah dengar quotes yang seperti ini? Nah, jagalah perkataan kita karena itu akan membentuk apa ya, aku jati diri, personality. Nah, pada akhirnya akan menjadi kebiasaan kita juga harus kita jaga. Dan kebiasaan kita itu akan membentuk karakter kita. Karakter kita itu akan membentuk nasib kita. Berarti sambungannya itu ngeri loh. Berarti dari pikiran aja loh. Awal mulanya itu dari pikiran. Jadi yang harus kita kontrol itu
mula pertama adalah pikiran, itu saja. Karena itu akan menentukan nasib kita dibawa kemana. Karena nasib itu kita yang ciptakan sendiri. Takdir baru dari Tuhan. Sip. Ditakdirkan jadi orang cacat, tapi dia kalau bisa menentukan nasibnya sendiri, saya pernah lihat itu yang kemarin di share Acan nggak ada kaki punya, dia Mm-mm. juga bisa bisa berhasil. Itu Iya, aja. betul. Terima kasih sharing saya. Mudah-mudahan menginspirasi dan membantu teman-teman. Thank you. Terima kasih Bu Nurni. Wah, luar biasa ya. Oke, Hmm. ya memang hari ini sharingan kita enggak lebih ke produk ya, tapi ke lebih membalanskan hidup kita, ya kan? Karena memang selama pandemi ini mungkin banyak yang berubah, bukan hanya aktivitas, tapi paksaan-paksaan dari jadwal yang tidak seperti biasa ya. Contohnya bagi mungkin bagi Bapak Ibu di sini yang udah besar-besar anaknya nggak begitu ngefek ya, tapi bagi saya itu ngefek banget ya. Kenapa? Karena anak-anak yang masih kecil itu baru belajar sekolah online, itu nggak ditemenin waktu kita habis, nggak ditemenin sia-sia. Jadi ya bagaimana kita pintar-pintar mengatur waktu supaya masih kita sempatin menjadi pribadi yang lebih utuh ya, mau produktif dimanapun dan lebih berkualitas gitu. Sebetulnya itu ditemenin untuk Zoom pendidikan anak yang masih kecil itu dalam konsep pilar yang relasi itu loh, Yun. Iya, iya, Nah, sebenarnya iya untuk betul. ibu-ibu muda itu. Nah, Mm-mm. itu kan tadi kan contoh saya untuk ibu-ibu tua. Seperti saya ini Iya, ya kan. iya, Untuk yang model seperti Yunita, itulah caranya menjalin. iya. Maksudnya kita cocokkan aja dengan Mm-mm. apa yang ada lingkungan sekitar kita. Itu kan Mm-mm. tadi contoh Iya, saya. iya betul. Jadi kalau bagi saya temenin dengan alasan karena sekalian saya ajari kapan lagi gitu bisa bersekolah bareng anak Benar. gitu kan. Kalau Iya. dia kita antarkan ke sekolah kan kalau kalau misalnya dia nggak ngerti, gurunya nggak notice, ya udah bye bye gitu aja nanti Iya, pulang-pulang kosong gitu. percuma ya, percuma. Ya, jadi selagi Oke. memang ini waktunya kita bisa mendampingi anak, kita tahu oh dia sebenarnya lemahnya di sini, dia nggak ngertinya di sini gitu. Dan di situ juga kita ngerti oh kualitas sekolahnya gimana ya kan. Sebenarnya belajarnya gimana ya kita lebih dapat banyak info sih. Jadi kita lihat positifnya aja gitu. Memang kita spend time, tapi justru ada bagusnya dari balik Ya, itu. intinya spend time itu ada hasilnya lah gitu Ya, loh, betul, ya. betul. Hmm, Mm-mm. oke. Oke, Mm-mm. kita udah sampai di sini aja ya. Iya, makasih loh Bu Nurni. Bu Nurni ini Hmm, bagus banget, sangat memprioritaskan mana aspek-aspek hidupnya. Makasih Bu ya. Nurni. Makasih Makasih. semuanya. Mudah-mudahan semuanya dapat mendapat sesuatu lah ya dari sharing saya ini gitu kan. Saya juga bukan orang yang bagaimana ya, masa kita sama-sama belajar, sama-sama memperbaiki diri untuk ke arah yang lebih baik ya kan. Inilah waktunya kita memperbaiki diri gitu. Iya, makasih Bu Nurni. Thank Makasih you. semuanya. Ya.